Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin ide jualan yang insya Allah laris banget karena enak dan menarik banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Aku mau blender terlebih dahulu daun pandan ini 15 lembar dengan air 250 ml. Kemudian kita blender. Nah, kalian juga bisa menggunakan pasta pandan ya, jadi nggak perlu ngeblender. Lalu kita saring. Nah, ini airnya jadi 150 ml ya teman-teman. Setelah kita saring, kemudian di tempat lain masukkan santan 350 ml, tambah setengah sendok teh garam, lalu kita campur dengan air pandan, kemudian kita tambah dengan 1 tetes pewarna kuning, lalu kita aduk. Tepung beras 5 sendok makan, kemudian kita aduk sampai tercampur merata ya, jangan ada yang menggerindil. Lalu kita masak menggunakan api sedang, kita aduk terus ya teman-teman, karena nanti kalau nggak kita aduk yang bawahnya cepet ngegumpal. Nah, jika sudah meletup-letup, kemudian kita masak kisaran 5-10 menit sambil kita aduk terus. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita pisahkan. Lanjut bikin adonan yang putih. Siapkan santan sebanyak 500 ml, tambahkan setengah sendok teh garam, tepung beras 5 sendok makan, kemudian kita aduk sampai tercampur merata ya, jangan ada yang menggerindil. Kemudian tambahkan daun pandan 1 lembar, lalu kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil, dan kita aduk terus menerus sampai meletup-letup ya. Nah, kalau sudah meletup-letup, kita masak kisaran 5-10 menit. Jadi biar tanek. Nah, ini adonannya tuh seperti ini ya teman-teman, lembut banget. Nah, ini sudah matang, kemudian kita sisihkan. Lanjut bikin bubur ketan hitam. Siapkan air yang sudah mendidih. Ini aku pakai airnya 700 ml, kemudian tambahkan daun pandan dan ketan hitamnya yang sudah dicuci. Ini tidak perlu direndam ya ketan hitamnya. Kemudian kita masak selama 7 menit. Nah, ini saya menggunakan metode 5-37 ya, tapi aku tambahin 3 menit. Jadi aku pakai dimasak pertama 7 menit, diistirahatkan 30 menit, dan dimasak kembali selama 10 menit. Nah, ini setelah kita istirahatkan 30 menit, jadi ketan hitamnya itu sudah setengah mateng, udah tidak keras banget tapi airnya masih banyak. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan, lalu kita tutup dan masak kembali selama 10 menit ya. Di wadah lain kita siapkan tepung kanji 1 sendok makan, lalu kita tambah dengan sedikit air dan kita campur. Nah, ini berfungsi untuk mengentalkan ya. Nah, ini ketan hitamnya setelah kita masak yang kedua kali, ini sudah empuk banget, tapi ini masih encer ya.
Jadi kita akan tambahkan dengan tepung kanji yang sudah kita encerkan tadi, kemudian kita aduk terus sambil kita masak ya. Nah, ini jadinya tepungnya sekarang sudah kental banget tuh, udah lengket gitu, udah tidak cair kayak yang tadi ya. Sekarang lanjut kita masak bubur mutiara. Siapkan 1 liter air yang sudah mendidih, kemudian masukkan daun pandan dan sagu mutiaranya, lalu kita tutup dan kita rebus selama 7 menit. Nah, ini sama ya, rebusnya pakai metode 5-37 tapi diganti jadi 7-30-10 kayak ketan hitam yang tadi. Nah, ini setelah kita rebus di 7 menit pertama, lalu kita matikan dan kita diamkan selama 30 menit. Itu masih setengah matang ya teman-teman, masih kelihatan putih-putih dalamnya. Kemudian kita tambahkan gula 6 sendok makan dan kita rebus lagi selama 10 menit. Di wadah lain kita tambahkan 1 sendok makan tepung kanji, tambah sedikit air, lalu kita campur sampai merata. Nah, ini akan kita campurkan ke dalam bubur sagu mutiara ya. Nah, ini setelah perebusan yang kedua sudah empuk banget tuh. Kemudian kita masak lagi dan kita tambahkan dengan tepung kanji yang sudah kita encerkan, lalu kita aduk terus. Nah, ini sudah jadi. Lanjut kita akan bikin jenang grendulnya. Yang pertama kita siapkan tepung ketan sebanyak 20 sendok makan. Kemudian garam setengah sendok teh, lalu kita campur sampai merata, lalu kita tambahkan dengan air hangat kuku sebanyak 120 ml. Nah, ini bertahap ya, jangan sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur merata. Lalu ini mau aku campur menggunakan tangan, dan ini tangannya sudah cuci tangan dan bersih ya tentunya. Setelah semuanya sudah tercampur rata, nah ini teksturnya seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan. Kita bulat-bulatkan sampai habis. Untuk ukuran sesuaiin aja ya teman-teman. Kemudian kita siapkan piring, lalu kita taburin dengan tepung ketan. Ini agar tidak lengket satu sama lain dan memudahkan saat nanti kita ambil saat mau direbus. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita siapkan air 750 ml, kemudian tambahkan daun pandan dan gula merah sebanyak 150 gram. Lalu kita masak sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, kemudian kita masukkan candilnya. Nah, ini aku masukkannya satu-satu ya teman-teman, agar tidak nempel satu sama lain. Kemudian kita masak sampai
semua candilnya mengembang. Di tempat lain kita siapkan tepung ketan 1 sendok makan dan tepung kanji 2 sendok makan. Lalu tambahkan sedikit air dan kita campur sampai merata ya. Nah, jika sudah mengembang semua, kemudian kita ambil satu dan kita buka sudah matang atau belum dalamnya. Nah, jika sudah matang, kemudian kita tambahkan tepung ketan dan tepung kanji yang udah kita encerkan. Nah, ini berfungsi agar kuahnya itu menjadi kental ya teman-teman. Lalu kita masak dan kita aduk terus sampai benar-benar tercampur merata ya. Dan kuahnya semuanya sudah menjadi kental. Tuh udah mulai kental. Jika sudah, kita matikan kompor. Nah, ini untuk manisnya bisa kalian tambah ya teman-teman jika kurang manis. Yang terakhir kita akan bikin kuah santannya. Yang pertama, siapkan air 300 ml, daun pandan, santan instan kisaran 100 sampai 150 ml. Kemudian garam, lalu kita aduk dan kita masak. Nah, ini untuk masaknya aku nggak nyampe mendidih menggulak ya teman-teman, jadi biar santannya masih bagus. Dan ini aku pakai air matang ya. Nah, jika sudah begini langsung kita matikan. Nah, saatnya kita pengemasan. Nah, ini untuk santannya kita masukkan ke dalam plastik untuk es lilin. Ini bisa setengah aja ya teman-teman. Nah, jadi packingannya seperti ini. Nah, ini kita campur dengan santannya. Menggoda banget ya. Nah, ini rasanya enak banget, manis, enak pokoknya. Cocok banget buat buka puasa dan ide jualan. Selamat mencoba. Sampai jumpa di resep selanjutnya.